كياي عماد الدين عثمان، هذه الرسالة أوجهها لكم، هذا المقطع إن شاء الله أخصصه لكم كذلك، وخصوصا لتلميذكم هذا ولأتباعكم، خصوصا هذا حسن يتعلم اللغة العربية، يتعلم منكم إن شاء الله ولا يتنطع. فهمت كيف؟ يعني وأتحداكم أنكم تناقشون معي وتتحاورون في لايف هذا تيك توك. تفضلوا يعني تفضلوا. ايش يعني أرحبكم في قناتي إن شاء الله كل يوم. أي واحد منكم تتناقشون وتتحاورون معي باللغة العربية من أول الحوار إلى آخر الحوار. تفضلوا. تهريجة هذا مهرج هذا Hasan. Jadi lawakan akhirnya Anda ini. Anda pengen buka Ana dan juga kapasitas Ana dalam berbahasa Arab dengan buka aib Anda sendiri. Bukannya kotoran dibersihkan, bilang aja klarifikasi, saya benar, saya salah. Enggak, minta pengakuan, minta kebenaran. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tentu kita ingat dengan statement yang disampaikan tadi oleh Abdullah Al-Mutairi tadi itu, bahwasanya tuh dibilang Abdullah Al-Mutairi dijadiin imam sama dia. Al-Kadzdzab, Al-Muzawwir dijadiin imam. Kok tahu-tahu palanya jadi begini nih, aneh bingung. Mabuk kecubung kah gitu. Terus mau sok-sok pengen nafiin Ibrahim bin Mansur nasabnya. Pakai Abdullah Al-Mutairi si Kadzdzab. Astagfirullahaladzim. Nah, hasil DNA dari Ibrahim bin Mansur itu tidak sama dengan DNA dari para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW secara umumnya. Karena jangankan Ibrahim bin Mansur ya, yang sering kali saya angkat, saya bahas, yaitu dalam kitab. Sering saya angkat, saya bahas dalam kitab apa? Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Ini Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Bahwa DNA itu sangat membantu. Muqaddimah fi Ilmil Ansab gitu. Ya, nilainya itu sangat positif di dalam ilmu nasab. Artinya dari DNA ini bisa menggantikan catatan-catatan manusia yang memiliki potensi. Wahabi, jelas. Ada Wahabi itu ada terbagi jadi dua masalah nasab. Ada Wahabiyah nawasib, pembenci Ahlul Bait, itu biasanya ngarang-ngarang begituan tuh, membatalkan nasab-nasab. Ada Wahabi yang enggak, itu Ibrahim bin Mansur Wahabi, Salafi dia itu. Yang semua yang dia sebutin sama dia tadi itu semuanya Wahabiyah. Cuman Wahabiyah itu ada terbagi jadi dua. Ada yang urusannya sama Qobaliyah, sama masih menjaga usrohnya, masih menjaga terah Qobilahnya. Ada lagi Wahabi yang nawasib. Nawasib itu artinya pembenci Ahlul Bait. Selalu pembenci Ahlul Bait itu ada selalu sampai sekarang. Nah, itu otomatis mereka itu ibtol terus, batalin nasab orang. Akan adanya kesalahan serta syuhroh dan istifadah yang bisa dibuat-buat beberapa ratus tahun yang lalu. Syuhroh sama istifadah bisa dibuat-buat katanya. La haula wala quwwata. Dan itu tentu bisa ditelusuri ya melalui tulisan-tulisan para ulama-ulama sebelumnya. Dan tentu ketika Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi itu menyampaikan statementnya dalam bukunya ini, bahwa nilai-nilai positif yang ada di dalam DNA itu adalah bisa menyingkap, dan mereka orang-orang yang mengklaim memiliki nasab kepada Rasulullah SAW, mengklaim memiliki nasab kepada Rasulullah SAW secara palsu ya, secara palsu ya, wabuhtanan. Dan kita nanya deh sekarang Kaman Gus Aziz Jazuli, yang asli menurut antum siapa? Semua antum nafikan. Kalau antum pakai Muntadah Hawazin, semua orang nggak ada Ahlul Bait lagi di zaman sekarang, dan itu kemauan Wahabi nawasib. Jelas ya Gus Aziz ya. Siapa yang menurut antum sah 100% keturunan Nabi? Siapa? Kalau antum lihat dari Muntadah Hawazin, yang membatalkan nasab Raja Yordan juga ada, Gus Aziz. Jadi ini loh. Kalau emang ujungnya pembatalan nasab semua keluarga Nabi SAW yang masih hidup sampai sekarang, berarti dia ini si Aziz Jazuli dan juga Kiai Imaduddin itu nawasib. Cukup nawasib, berarti pembenci Ahlul Bait. Emang dibilang putus dari dulu. Dulu teman-teman, saya masih kecil, dibilang Sayyidina Ali Zainal Abidin itu meninggal di Karbala sama Wahabi. Nggak ada lagi keturunan Sayyidina Husain. Sejarahnya udah dari dulu. Ahlul Bait itu dipersekusi, Ahlul Bait itu dibunuh-bunuhin, Ahlul Bait itu dikucilin, Ahlul Bait itu diingkarin nasabnya kepada Nabi SAW, Ahlul Bait itu begini begitu. Itu dari dulu. Jadi nggak aneh muncul orang-orang begini, ini nggak aneh sebenarnya. Kita tuh cukup istighfar aja ngelihatnya, dan cukup membaca ayat Al-Quran, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Cukup begitu aja udah, ya. Ibrahim bin Mansur itu menafikan, bahkan menolak DNA sebagai alat untuk memverifikasi sebuah nasab. Nah, tentunya ada apa sebenarnya? Tuh. Kalau Ibrahim bin Mansur, ini gila. Ibrahim bin Mansur pengen diragukan sama dia. Kapabilitas dan juga kredibilitasnya dalam ilmu nasab. Gila nih, Syekh Al-Alim ini. Mantep.
kuat banget. Ibrahim bin Mansur dibilang katanya kalau DNA ada apa sebenarnya? Dicurigain sama dia. Ada apa sebenarnya? Itu di kepala benerinnya, bukan ada apa ditanya ke orang. Ada apa di kepala ente? Itu permasalahannya. Wa kam min a'ibin gaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Beberapa banyak orang yang mencela perkataan atau statement atau argumen yang benar atau mencela kebenaran. Wa afatuhu, dan ternyata penyakitnya minal fahmi sagimi, dari pemahaman yang emang penyakit. Kalau Anda Gus Jazuli lagi sakit, minum air putih rasanya pahit. Lidah ente pastinya rasainnya pahit karena entenya sakit. Nah, para netizen itu sudah bisa memahami walhasil dari apa yang ada, bahwa dari Walhasil, ini mau dilahkos sama dia, mau dikasih penjelasan yang paling wah ini. Kampret kita ngedengerin orang goblok dari tadi. statement awal tadi Ibrahim bin Mansur dalam pengisbatan beliau kepada nasabnya Bahlawi, kemudian tidak adanya catatan dari kalangan Bahlawi tentang leluhurnya bernama Ubaidillah, leluhurnya yang bernama Alwi, kemudian menyatakan bahwa orang yang mensyaratkan kitab sezaman di masing-masing generasi itu adalah sebuah kebodohan yang murakab, dan tentu ini diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan ya. Dan Anda, bukan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, dan Anda sendiri, menurut Anda ya sendiri. Soalnya Qori itu emang al-jahlu yatajalla birojul. Kalau Hasan tuh kayak kreceknya, dia bagian-bagian mau bangun pondok atau kayak gitu-gitu tuh pakai uang fitnah. Itu masa bodoh deh. Kita nasehatin dia pada berdua tuh. Itu biar aja udah itu mah. Di luar konteks. Kawan-kawan itu ente sama Mogi, sama siapa tuh? Si Sugeng. Sugeng kan belum punya rumah tuh, apa gimana tuh rumahnya tuh? Si berantakan bagaimana rumahnya? Rambutnya aja udah begitu. Kiai Haji Roma Irama, rambut palsu, dibilang ulama, raja dangdut, profesor dangdut. Itu yang disebutin jahil murakab itu mereka. Anda itu. Tahu nggak sih? Nah, ternyata masa beliau disaksikan oleh para sejarawan. Siapa yang disebut? Satu kadzab, satu lagi ternyata tidak terbukti. La haula wala quwwata illa sejarawan. Seolah-olah kayak banyak sejarawannya. Padahal dua. Yang satu ternyata terbukti tidak. Tulisan tangannya sendiri bilang Ibrahim bin Mansur itu syarif. Yang kedua kadzab, muzawwir. Orang kayak begini tuh kebiasaan tuh bikin itu tuh framing kalimat yang besar. Padahal itu konyol, ngomong para sejarawan. Imaduddin bikin clipping dibilang tesis. Itu tadlis itu ke awam, biar orang-orang awam dan juga busato, orang-orang polos pada percaya. Soalnya kalimatnya bang, tesis nih, kajian ilmiah nih, kajian tololiyah bukan ilmiah.